Halo teman-teman, kembali lagi di channel Yuk Bisa Guys. Kali ini kita akan bahas mengenai ujian profesi aktuaris ya atau ujian PAI ya. Yaitu dalam ujian matematika keuangan ya, A10 ujian matematika keuangan, dan ini adalah contoh soal pada waktu November 2019. Jadi kita akan membahas soal ujian matematika keuangan uh, tahun November ya, November 2019 waktunya ya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini ya untuk membantu mensupport channel ini agar bisa bertumbuh lebih lagi. Ini ada soal yang pertama. Diketahui ini adalah soalnya. Ya, diketahui tingkat bunga I lebih besar dari 0 dan M adalah bilangan bulat positif. Jika diberikan pernyataan berikut. Nah, kita udah tahu ya, ini benar ya. Terus juga ini salah ya. Terus ini benar. Ini juga benar ya. Ingat lagi ya, dalam video saya udah jelasin sebelumnya mengenai tingkat bunga ya. Oke, jadi ada berapa pernyataan yang benar? Yang benar itu ada 3 ya teman-teman. Jadi jawabannya D. Kemudian ada soal nomor 2, sebuah investasi berkembang menjadi 3 kalinya dalam kurun waktu 18 tahun 6 bulan. Tentukan cost of interest atas investasi ini. Bulatkan jawaban ke desimal terdekat ya. Jadi kita tahu dari soal seperti ini jadi 3 kalinya jadi 3C ya. Lalu tinggal kita ingat lagi I adalah ini dan kita dapat deltanya adalah segini. Jadi jawabannya adalah C ya teman-teman. Kemudian ada soal nomor 3. Kita baca dulu. PT Bank Makmur menerbitkan sebuah produk deposito mujur dengan fitur berikut. Nasabah harus menempatkan dana selama kelipatan 1 tahun dan dana tidak boleh diambil di periode tersebut. Tingkat bunga dasar sebesar 8% berlaku efektif per tahun. Di setiap akhir 3 tahun, nasabah akan mendapatkan bonus sebesar 2% dari saldo pada tanggal pemberian bonus. Bonus akan ditambahkan ke saldo deposito dan menerima bunga dasar. Dengan fitur di atas, tingkat bunga berapakah yang setara dengan produk tabungan di atas jika periode penempatan dana awal adalah 9 tahun? Bulatkan jawaban ke desimal terdekat. Ya, jadi ini adalah jawabannya. Ya, kita tahu sini 0 gitu kan, ini sampai 9 tahun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3. Jadi di sini dia bertambah 2% ya. Jadi 1,02. Di sini juga nambah 2% gitu. Dan di sini juga dia nambah 2%. Jadi dia nambah 3 kali bonusnya ya. Nah, kita anggap P ini adalah tingkat bunga tabungannya gitu. Tingkat bunga yang setara dengan produk tabungan di atas ya. Jadi P jawabannya segini. Jadi jawabannya adalah B ya teman-teman. Kemudian soal nomor 4. Ini PT Tajir, sebuah perusahaan manajemen aset, menjualkan sebuah produk investasi yang memiliki fitur seperti berikut. Nasabah harus melakukan pembayaran berkala sebesar 1.000 setiap awal tahun selama 15 tahun. Produk memberikan tingkat bunga efektif
5% per tahun selama 5 tahun pertama dan efektif 8,5% per tahun selama 10 tahun berikutnya. Saldo investasi akan dipotong oleh PT Tajir sebesar X pada setiap awal tahun selama 5 tahun pertama sebagai biaya pengelolaan investasi ya. Tentukan nilai X sedemikian sehingga nilai akumulasi di akhir 15 tahun akan sama dengan nasabah yang investasikan besar uang yang sama setiap tahunnya dengan tingkat bunga 7,5%. Jadi nilai ini akan sama dengan sesuatu gitu ya. Nah ini dalam hal ini akan sama dengan ini. Jadi bagaimana kita mendapatkan nilai ini? Pertama kita harus buat garis waktu gitu. Karena ini setiap awal tahun kita mulai dari 0 gitu ya. Yaitu kita investasikan sebesar 1000 min X. 1 juga, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ini 1000 min X selama 5 tahun pertama ya. 1000 min X, 1000 min X, 1000 min X, dan 1000 min X sampai tahun keempat ya. Nah jadi maksud yang ini ya, ini maksudnya kita akumulasikan ini ke sini ke 5 yaitu sebesar 1000 min X S double dot ini ya. Kemudian kita itu kita akumulasikan sampai ke 10 tahun berikutnya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Di tanggal 15 itu sebesar karena bunganya berbeda jadi 1,085 pangkat 10. Nah kemudian kita lihat di sini dia dapat 1000 ya. Mana nih ya, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000 gitu. Nah maksudnya dari ini adalah kita lihat di sini ya. Ini nah ini mau kita akumulasikan ke sini ya. Sini jepret, 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 jepret. Ya dengan cara kita present value kan ke titik 5 gitu ya, yaitu sebesar ini. Lalu kita dorong ke sini, kita akumulasikan sebesar 10 tahun lagi. Jadi dikalikan dengan nilai ini ya, didapat X nya segini. Kalian harus tahu ya rumus dari S double dot ini dan rumus A double dot. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah B. Kemudian ada soal nomor 5. Pak Dirman menabung sebesar 1 di setiap awal tahun selama N tahun. Tingkat bunga efektif pada I per tahun. Tentukan total bunga yang diterima oleh Pak Dirman di akhir tahun ke N. Ya, total bunganya adalah nilai tabungan dikurang total cicilan. Jadi dia membayar 1 selama N tahun. Jadi 1 kali N
Nah, kemudian nilai tabungannya itu karena ini awal tahun ya diakumulasikan sampai ke tahun ke N ya, akhir tahun ke N yaitu sebesar S angle S double dot N ya. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian soal nomor 6 diberikan dua jenis anuitas seperti berikut. Anuitas N tahun yang memberikan pembayaran sebesar 8 di setiap akhir tahun. Nilai kini present value dari anuitas ini dengan tingkat bunga I adalah 36,98. Anuitas 2N tahun yang memberikan pembayaran sebesar 10 di setiap akhir tahun. Nilai kini present value dari anuitas ini pada tingkat bunga I adalah 75,36. Dengan menggunakan tingkat bunga I yang sama, sebuah anuitas akan membayarkan 3 pada akhir tahun ya. 1, 2, dan N, lalu membayarkan 1 pada akhir tahun N 1 sampai 2N. Tentukan nilai kini dari anuitas ini. Ya, diketahui ini dari soalnya ya. Yang A ya, yang A ini, terus yang B diketahui ini. Kemudian yang ditanya adalah ini. Jadi dia bayar dari 0 ya, dari 0 dari 1 maksudnya ya, sebesar 1. Ini juga 1 sampai N1. Nah, itu dibawa. Oh, bayar 3 maksudnya yang ditanya ya. Yang ditanya 3, bayar 3. Itu dibawa ke nilai sekarang ya. Kemudian N plus 1 sini sampai 2N. Nah, kita tahu ini jaraknya adalah sebesar N ya, jaraknya. Yaitu sebesar 1 pembayaran. Nah, ini kita bawa ke waktu N. Ya, kita bawa ke waktu N yaitu sebesar A angle N ya. A angle N. Kemudian kita bawa ke titik 0. Itu besar V pangkat N. Ya, ini 1 karena pembayarannya 1 ya. Jadi kita ditanya suruh mencari nilai ini. Ya, kita udah tahu A angle N ini tinggal kita bagi aja. 36,9 bagi 8 dapat ini. Kemudian kita cari nilai V pangkat N dari persamaan berikut. Ya, kita tadi udah dapat A angle N. Nah, ini adalah A angle 2N nilainya. Ya, kita lihat di sini, kita bagi aja ya. Yang persamaan ini sama ini, jadi I-nya hilang. Terus kita dapat V pangkat N-nya. Nah, kita cari nilai 3 plus aja lah biar langsung ya. Nah, kita dapat sini kita coret-coret gitu ya. Jadi 1 plus V pangkat N sama dengan segitu. Lalu kita tambahkan jadi 3 plus V. Lalu kita tinggal cari nilai ini. Ya, didapat nilai 16,781. Jadi jawabannya adalah C. 16,78. Kemudian ada soal nomor 7. Sebuah perpetuitas memberikan pembayaran sebesar 1.500 terhitung 1 tahun dari sekarang. Pembayaran berikutnya akan lebih besar 8% dari pembayaran sebelumnya. Jika nilai kini dari perpetuitas itu adalah 60.000, maka tentukan tingkat bunga yang sesuai. Ya, jadi nilai sekarang 60.000. Kita tahu perpetuitas adalah pembayaran sampai jangka waktu tak hingga gitu ya. Ini 1.500 V. Nah, 1.500-nya terus berkembang sebesar 8%, jadi senilai ini. Kemudian kita bawa karena 2 tahun, V kuadrat, ini dibuat 3 tahun, V pangkat 3 gitu ya. Kita tambahkan terus sampai tak hingga. Kemudian kita bagi saja V biar lebih enak dilihatnya ya. Ruas kiri dan ruas kanan kita bagi V. Kemudian kita ingat rumus deret geometri tak hingga adalah S tak hingga adalah ini A adalah suku pertama dibagi 1 min R. Nah, kita tahu R-nya di sini apa? 1,08 V. Ya, sebagai rasionya. Kemudian kita dapat ini adalah
jumlah dari penjumlahan hingga tadi ya. Jadi A-nya 1500 per 1 min ini, terus kita dapat V-nya. Ya, kita dapat V-nya sebesar ini. Kemudian kita hitung I-nya, kan ini V, nilai V sama dengan 1 plus I pangkat min 1. I-nya kita dapat 10,5%. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian soal nomor 8, Bapak Sutrisno meminjam uang sebesar 50.000 yang rencananya akan dicicil selama 15 tahun dengan pembayaran sebesar 6.000 di setiap akhir tahun. Setelah melakukan pembayaran selama 7 tahun, Pak Sutrisno membuat kesepakatan dengan peminjam untuk hanya membayar sebesar 3.000 selama beberapa tahun berikutnya. Pada akhir tahun ke-10 setelah pembayaran cicilan, Pak Sutrisno memutuskan untuk kembali melanjutkan cicilan dengan mengubah besar cicilannya sehingga cukup untuk melunaskan hutangnya pada akhir tahun ke-15. Berapa besar cicilan barunya? Bulatkan jawaban ke ratusan terdekat. Ya, ini jawab kita bulatkan ya ke ratusan, artinya ini akan menggunakan kalkulasi yang tidak sederhana ya. Jadi yang ditanya adalah besar cicilan baru, yaitu sebesar F10 per A yang kelima. Jadi di sini ada 0 gitu ya, 1 ini bayar 6.000 gitu ya, sampai 15 tahun. Ya, kita tahu bahwa ini ya, ini dicicil 6.000 sebanyak 15 tahun ya, sepanjang 15 tahun. Ini pinjamannya ini kan nilai sekarang atau pinjamannya itu 50.000. Nah, dari sini kita dapatkan I-nya adalah segini ya, dari persamaan ini. Ini kita hitung-hitung aja gitu ya. Coba-coba gitu. Karena kita boleh gunakan kalkulator gitu ya, kita hitung sampai mendekati nilai I apa yang mendekati 0 gitu. Yang jika I-nya dimasukkan ke persamaan ini akan menghasilkan 0. Ya, kemudian kita lihat sisa utang ke-7 ya. Artinya sisa utang setelah pembayaran ke-7 ya, itu kan sebesar ini. Kemudian sisa utang karena dia F10 sisa utang ke-10 ya, dia itu cuma bayar 3.000 ya. Setelah tahun ke-7, yaitu tahun ke-8, ke-9, ke-10 dia bayar 3.000. Jadi sisa utangnya ini F7 tadi berkembang ya selama 3 tahun, dikurangi dengan akumulasi 3.000 ya, pembayaran 3.000 diakumulasikan cicilan sebesar 3.000 itu diakumulasikan ke 3 tahun ke depan gitu. Jadi ini kan S, kita tahu S adalah, jadi ini misalnya 7, 8, 9, 10. Jadi di sini kita punya sisa utang F7 ya. Ini kita bawa ke 10. Ini kan kita bayar 3.000 gitu ya. Ini 3.000, kita bayar 3.000 juga. Itu jadi dari 7 sini kita akumulasikan ke sini kan. Yang 30-nya ini kita akumulasikan dari titik 7 ke sini. Itu sebesar 3.000 kali S angle 3. Nah, kemudian kita hitung besar cicilan baru. Itu F10-nya udah dapat tadi ini ya. Dimana F7-nya ini kan ini F7-nya. Lalu dibagi A angle 5 ya.
karena ini masih tersisa 5 tahun lagi hingga tahun terakhir, yaitu tahun ke-15. Nah, didapat jawabannya segini ya. Dan ini jawabannya E ya. Jadi perlu hati-hati dalam menghitung I-nya ini ya. Yang didapat dari persamaan ini. Kemudian soal nomor 9, suatu utang dibayar dengan cicilan tetap setiap akhir tahun selama 20 tahun. Sisa utang setelah pembayaran kelima, 6, dan 7 berturut-turut adalah ini ya, sisa utangnya. Tentukan besar porsi bunga yang dibayarkan pada pembayaran ke-16. Bulatkan jawaban kesatuan terdekat. Jadi yang ditanya ini adalah bunga pada pembayaran ke-16, yaitu I kali F15, yaitu bunga dikali sisa utang setelah pembayaran ke-15. Nilai ini adalah pembayaran bunga ke-16. Dan ini bisa diartikan sebagai ini adalah pembayaran bunga ya, pembayaran bunga pada ke-16 ya. Kita harus ingat lagi rumusnya 1 min N T plus 1. N-nya 20 dikurang T-nya 16 ya, 4 ditambah 1, 5. Jadi V pangkat 5. Nah, kita tahu pembayaran pokok ya, F6 itu bisa kita kurangi aja ya, sisa utang ke-5 dikurangi sisa utang 6. Nah, pembayaran pokok juga bisa dituliskan sebagai berikut ya. Ini pembayaran pokok kan rumusnya V pangkat N min T plus 1. Nanti teman-teman boleh lihat ya di video saya sebelumnya mengenai matematika keuangan. Itu saya bahas lebih dalam lagi ya. Sangat dalam karena durasinya saja sampai 6 jam. Kemudian pembayaran pokok ke-7 juga sama ya. 20 kurang 7 tambah 1 V pangkat 14. Ya, lalu kita bagi aja boleh ya untuk mencari nilai V. Ya, dan kita tadi tahu ya F6 ini nilainya dari hasil pengurangan ini. Ya, F5 kurang F6 hasilnya segini. Dan F6 kurang F7 hasilnya segini. Kita bagi, kita lihat sini, V pangkat 15 dibagi V pangkat 14 dapat V-nya segini. Ya, C-nya bisa kita hitung dengan cara ini atau dengan cara ini sama saja. Didapat C-nya segini. Lalu kita hitung C-nya segini ya. C sesuai pertanyaannya tadi. Yaitu 129,7. Yang kita dapat jawabannya A ya, 130 dibulatkan. Soal nomor 10, suatu utang sebesar 10.000 memiliki tingkat bunga nominal 12% yang dikonversikan bulanan. Pokok utang akan dibayar selama 15 tahun dengan sinking fund yang memberikan tingkat bunga nominal 9% yang dikonversikan bulanan. Jika pembayaran bunga dan sinking fund dilakukan di setiap akhir bulan, tentukan total semua pembayaran yang diperlukan setiap tahunnya. Bulatkan jawaban kesatuan terdekat. Jadi setiap bulan kita perlu membayar bunga ya, I kali L ditambah cicilannya ya, cicilan dari sinking fund itu L per S angle N J, dimana J ini tingkat bunga nominal dari sinking fund dan I adalah tingkat bunga nominal dari hutang. Ya, kita ingat ini A N I J, jadi ini kita anggap sebagai amortisasi utang biasa, cuman
dengan bagaimana ya, dengan I dan J gitu. Ini kan sama dengan segini gitu. Nah, jadi ini misalkan X gitu, L gitu. Jadi pinjaman sebesar L ya kita dibagi nilai sekarangnya sama dengan ini. Jadi itu nilai definisinya, dan kita ingat rumusnya adalah seperti ini. Untuk pembahasan lebih jelasnya itu sudah saya jelaskan dalam video di channel ini ya, judulnya amortisasi utang dan dana pelunasan. Yaitu khusus membahas mengenai amortisasi utang dan sinking fund. Kemudian yang ditanya adalah total pembayaran tiap tahun, yaitu sebesar ini yang ditanya ya. Jadi karena ini konversi selama bulanan, kita kalikan saja, kita jadikan bulan gitu ya. Satuan waktunya adalah bulan. Jadi kita kali 12 karena yang ditanya adalah tahun ya. Tahunnya, tiap tahunnya. Jadi kita tinggal bagi aja 10.000 dibagi dengan A angle N. I-nya 1% ya, karena 12% dibagi 12, dan tingkat bunganya 9, tingkat bunga sinking fund 9 bagi 12 yaitu 0,75. Jadi dapat hasilnya ini 1517, dan jawabannya adalah B. Pak Jarwo, kemudian ada soal nomor 11 ya. Pak Jarwo meminjam uang sebesar 80.000 yang akan dilunasi dalam 12 tahun dan dikenai tingkat bunga tahunan efektif 4% setiap akhir tahun. Setiap akhir tahun, Pak Jarwo dapat menyisihkan uang sebesar 8.000 yang digunakan untuk membayar bunga dari utang, dan sisanya dialokasikan ke dalam dua sinking fund yang masing-masing memberikan bunga 5% dan 6%. Jika alokasi uang untuk bunga dan kedua sinking fund tetap setiap tahunnya sedemikian sehingga utang dapat dilunasi tanpa kelebihan atau kekurangan dana pada sinking fund, maka tentukan alokasi tahunan ke sinking fund yang memberikan bunga 5%. Jadi di sini ada dua sinking fund ya, dimana sinking fund-nya itu digunakan untuk membayar hutang. Misalkan X adalah alokasi dana untuk sinking fund dengan bunga 5% dan Y adalah alokasi dana untuk sinking fund dengan bunga 6%. Ya, bunga hutang itu kan 3.200 ya, didapat dari 80.000 dikali 4% 3.200, sehingga alokasi dana kedua sinking fund tersebut adalah 8.000 kurang 3.200 berarti 800 ya, sehingga X ditambah Y sama dengan 4.800, dan X dikali S-nya ini 5% dan ini sama dengan 80.000. Jadi maksudnya ini nilai akumulasi total ini, total sinking fund-nya, yaitu nanti di akhir tahun sebesar 80.000 ya. Jadi kita selesaikan persamaan untuk mendapatkan nilai X ya, dimana itu alokasi dana untuk sinking fund dengan bunga 5%. Dan kita tadi dari persamaan ini kita dapat X-nya sama dengan maksudnya Y-nya sama dengan 4.800 min X ya. Nah, kita substitusi nilai Y dan kita selesaikan untuk X. Dan kita dapat jawabannya adalah 1024 ya, untuk alokasi ke sinking fund dengan bunga 5%. Dan jawabannya adalah A. Ya, lebih besar atau sama dengan 1000 tapi kurang dari 1250. Soal berikutnya nomor 12, sebuah obligasi 10 tahun memiliki nilai par 1000 dan memberikan kupon yang dibayarkan setiap setengah tahun dengan tingkat kupon 7%. Nilai penembusan obligasi ini adalah 1050. Tentukan harga dari obligasi ini jika tingkat imbal hasil literat dari obligasi ini adalah 8% dikonversikan semesteran. Bulatkan jawaban ke satuan terdekat. Jadi
kita diketahui I2 gitu ya. I2-nya sama dengan 8%. Ya udah, kita jadikan aja ini semesteran gitu ya. Satu semester sebagai satuan waktu. Jadi ini 10 tahun jadi 20 semester. Ya, ini tingkat bunganya 4%. Ya, ini yang ditanya adalah nilai sekarang ya, nilai sekarang atau harga obligasi. Dimana kuponnya kan adalah 7% ya. Tingkat kuponnya 7%, yaitu 70. Karena dibayar setiap setengah tahun, yaitu jadi 35 ya, 35. Jadi 35 ada 35 dikali A angle 20 ya, karena sampai 20 semester. Kemudian ini di akhir akan dibayar 1050. Ya, didapat jawabannya adalah ini. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 13. Mula-mula dua buah obligasi 10 tahun dan 12 tahun dengan nilai penembusan yang sama dihargai dengan tingkat imbal hasil rate yang sama. Tingkat imbal hasil rate pasar kemudian naik sebesar 1%, sedemikian sehingga harga obligasi pertama dan kedua berubah sebesar D1% dan D2%, berturut-turut dari harga mula-mula. Tentukan hubungan antara D1 dan D2. Catatan X, nilai mutlak X adalah nilai mutlak dari X. Ya, jawab. Nah, saya sendiri belum tahu jawabannya. Kalau udah tahu, nanti jawabannya ditaruh di link yang ada di deskripsi. Ya, nanti kalau udah tahu jawabannya, saya akan beritahu jawabannya di deskripsi. Jadi cek aja deskripsinya ya. Atau kalau yang udah tahu, boleh komen dan bantu saya. Nanti yang tahu jawabannya boleh kasih tahu ya di komen ya. Atau DM langsung ke saya juga boleh. Kemudian ada soal nomor 14. Proyek A dan proyek B masing-masing memiliki arus kas seperti pada tabel di bawah. Internal rate of return IRR dari proyek A dan B berturut-turut adalah 8% dan 12%. Tentukan IRR jika arus kas digabungkan. Ya, jadi tentukan ini ya, IRR dari proyek ini. Nah, kita diketahui kan 500 ini untuk proyek A. Dan ini proyek B. Ya. Dan yang B kan bunganya 12% ya, atau returnnya. Yang A itu 8%. Dan selesaikan persamaan untuk mendapat nilai X dan Y. Kita dapatkan X-nya segini ya. Ingat bunganya tadi 8% ya. Kemudian kita lihat lagi Y-nya didapat ini ya, didapat X-nya dari sini, Y-nya dari persamaan ini. Kemudian kita tambahkan aja, didapat I-nya adalah segini nanti ya, dari V-nya tadi dapat. Nah, ini V-nya didapat dari, coba-coba aja ya nanti ya, menggunakan kalkulator gitu. Oke teman-teman, nanti setelah V-nya dapat, kita akan dapat I-nya. Jadi jawabannya adalah A.
Kemudian adalah soal nomor 15, Pak Jerry berencana untuk berinvestasi pada saham perusahaan Savana pada setiap awal kuartal sepanjang tahun 2019. Pak Jerry akan membeli sebanyak mungkin lembar saham yang dapat dibeli dengan uang sebesar 1.000 pada setiap awal kuartal. Asumsikan saham dapat dibeli dengan jumlah pecahan. Diketahui juga harga saham yang terrealisasi sepanjang tahun 2019 adalah ini. Diketahui time weighted rate of return dari investasi Pak Jerry ini adalah 8% dan diketahui juga dollar weighted rate of return yang bersesuaian adalah 14%. Tentukan nilai X, buatkan jawaban kesatuan terdekat. Jawab, belum tahu jawabannya. Kalau udah tahu nanti jawabannya ditaruh di link yang ada di deskripsi ya, karena saya masih belum tahu. Tapi buat teman-teman yang udah tahu boleh kasih tahu saya di kolom komentar ya. Atau nanti kalau saya udah tahu nanti jawabannya saya taruh di link yang ada di deskripsi ya. Jadi cek nanti deskripsi. Soal nomor 16. Suatu utang sebesar 5.000 yang dikenakan tingkat bunga efektif tahunan 8% akan dicicil selama 10 tahun. Utang tersebut dicicil dengan pembayaran sebesar P di setiap akhir tahun selama 7 tahun pertama dan dengan pembayaran 2P di setiap akhir tahun selama 3 tahun berikutnya. Tentukan porsi pokok dari pembayaran cicilan ke-8. Bulatkan jawaban kesatuan terdekat ya. Jadi sini kita lihat kan kalau dari garis waktu sini ada sampai 10 gitu. Ini dan 0 ya. Yang pertama itu sebesar P ya sampai 7 ya. Sampai ke 7 itu P. Nah, di akhir tahun itu 2P. Nah, itu utangnya kan sama dengan nilai sekarang itu ya 5.000. Jadi kita bawa ini A angle P dikali A angle 7 terus 2P A angle 3 V pangkat 7 ya. Artinya kita bawa ke 7. Terus kita bawa ke 0 dengan cara dikali V pangkat 7. Ya, kita hitung ini dengan I-nya tadi 8%, dapat P-nya segini. Yang ditanya adalah pembayaran pokok ke-8 yang besarnya sama dengan sisa utang setelah pembayaran ke-7 dikurangi sisa utang setelah pembayaran ke-8. Ya, jadi 2P ini adalah sisa utang setelah pembayaran ke-7 dan ini sisa utang setelah pembayaran ke-8. Ya, dapat jawabannya setelah dikurangkan ini 966,46 ya, atau jawabannya E. Soal nomor 17. Terdapat 3 produk investasi dengan tingkat hasil investasi seperti berikut. Investasi X dengan tingkat bunga nominal 12% dikonversikan bulanan, investasi Y dengan tingkat bunga yang setara dengan force of interest 12%, investasi Z dengan tingkat bunga yang setara dengan tingkat diskonto nominal 12% dikonversikan semesteran. Tentukan urutan hasil investasi dari produk-produk di atas. Yang pertama ini diketahui segini, yang kedua segini, yang ketiga ini. Ya, kita harus ingat lagi rumus dari tingkat bunga ya yang dikonversikan 12 ya. Jadi ini tingkat bunga efektif. Jadi kita ubah semuanya jadi tingkat bunga efektif. Oke, jadi tingkat bunga efektif tahunan. Ini tingkat bunga efektif tahunan dari X, ini dari Y. Ini tingkat bunga efektif tahunan dari Z. Ya, kalau kita bandingkan di sini hasilnya adalah Z yang paling besar, kemudian Y, kemudian X. Jadi jawabannya adalah D.
Kemudian ada soal nomor 18. Sebuah anuitas 16 tahun dengan pembayaran 900 di setiap awal tahun untuk 6 tahun pertama dan pembayaran 600 di setiap awal semester untuk 10 tahun berikutnya. Jika tingkat bunga efektif tahunan adalah 6%, tentukan nilai kini dari anuitas ini, bulatkan jawaban kesatuan terdekat. Ya, kita ingat lagi ya, 1 min DV ya, D-nya adalah ini nilainya, dan D2 adalah ini. Jadi kan yang ditanya adalah nilai kini dari anuitas tersebut ya. Anuitasnya kan kayak gini gitu. Nah, ini maksudnya nilai kininya gitu. Nilai kini kan ini. Ya karena ini pembayarannya setiap awal tahun ya, jadi kita mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, Tuaga Patma, jadi berhenti sampai 900 ya, karena ini bayarnya setiap awal tahun gitu ya. Nah, ini kita jumlahkan ya, jadi udah ini adalah ini ya, nilai ini ya. Kemudian 600 setiap awal semester. Ya, jadi 600 di sini. Terus 600 juga. Terus 7, 600 ya. Jadi setiap tahun dia ada 2 gitu. Jadi kita mau bawa ini ke 6 gitu ya. Dengan cara kita mau bawa ini ke titik 6. Yaitu sebesar ini ya. 1200. Karena ini kan sampai berapa? Sampai 16 tahun gitu ya. Jadi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sampai tahun ke-16, jadi ini jaraknya adalah 10. Jadi ini A angle 10 dikonversikan 2 kali ya, karena semesternya itu 1200 karena 600 dikali 2. Dan dari titik 6 kita bawa ke 0, itu dikali V pangkat N. V pangkat 6. Ya, ini adalah rumusnya ya. Kita hitung, tadi D-nya udah dapat segini. Ya, D konversi 2 kali segini. Ya, kita harus ingat ya, ini adalah rumusnya. Buat yang masih belum ingat atau belum tahu, boleh cek video saya mengenai matematika keuangan ya, untuk pembahasan lebih lanjutnya lagi mengenai teorinya. Nah, didapat hasilnya adalah ini nilai sekarang ya. Jadi jawabannya adalah B. Berikutnya soal nomor 19. Uang sebesar 800 berkembang menjadi X dalam 8 tahun dengan tingkat bunga sederhana I. Dengan tingkat bunga sederhana I yang sama, uang sebesar 400 berkembang menjadi X min 700 dalam 4 tahun. Tentukan nilai I. Jadi kita dapat dua persamaan. Yang pertama ini ya tingkat bunga sederhana, kemudian yang kedua ini I-nya masih tingkat bunga sederhana. Ya, kita eliminasi kedua persamaan tersebut ya, maka didapat nilai ini. Jadi I-nya adalah 6,25%. Jadi jawabannya C. Kemudian soal nomor 20. Pak David berutang sebesar 10.000 kepada Bank Sejahtera untuk keperluan KPR dengan tenor 10 tahun. Utang akan dicicil dengan pembayaran tetap di setiap akhir tahun dengan bunga efektif tahunan 10%. Setelah tahun pembayaran ke-6, Bank Sejahtera memberikan tingkat bunga promo sebesar 7,5% dalam rangka ulang tahun bank ke-100. Pak David diizinkan untuk melunasi sisa utangnya dengan tingkat bunga promo tersebut tanpa penalti jika besar pembayaran pada 4 tahun terakhir.
memiliki besar yang sama. Tentukan total pemasukan bunga bank yang hilang karena pemberian tingkat bunga promo ini. Jadi yang ditanya adalah selisih pembayaran bunga 4 tahun terakhir antara bunga 10% dengan bunga 7,5%. Yaitu sebesar ini. X dikali ini dikurang Y kali ini. Jadi ini X adalah besar cicilan ya. Yaitu pembayaran yang sama gitu ya selama jangka waktu tertentu, itu disebut cicilan ya. Dan Y cicilan juga pada bunga 7,5%. Dan Y adalah besar cicilan pada bunga 7,5% atau sesudah pembayaran ke-6. Jadi kan setelah pembayaran ke-6 bunganya berubah gitu ya. Kita akan lihat selisihnya. Nah, X kan ini adalah cicilan awal ya, besar cicilan awal. Nah, di Y ini adalah sisa utang setelah pembayaran ke-6 ya. Dibagi karena tinggal 4 tahun lagi, jadi A angle 4. Tapi bunganya berubah ya, 7,5, jadi dapat Y-nya segini. Nah, sisa utang pada waktu ke-6 ini ya rumusnya. Nah, kemudian kita kalikan aja ini pembayaran bunga 4 tahun terakhir dengan apa, tanpa promo. Ini pembayaran bunga dengan promo ya. Selisihnya adalah segini. Jadi jawabannya adalah C. Dari persamaan ini adalah soal nomor 21 ya. Dari persamaan-persamaan berikut yang manakah yang benar? Ya jawab ya. Ingat ya, kita A double dot itu sama dengan 1 plus I kali A angle N, dimana ini adalah ini juga ya, dikali ini. Kalau kita kalikan, dan I dikali A angle N kan hasilnya ini gitu ya. Jadi terbukti benar ini ya, yang pertama. Maksudnya ini bukan yang pertama. Yang kedua, kemudian delta kita juga tahu itu adalah bunga yang konvertibel tak hingga kali. Itu ini benar. Nah, yang pertama kita harus ingat S double dot ini kan adalah ini, kemudian S angle N ini adalah ini, dan jawabannya sebenarnya yang ini yang benar ya. Nah, ini salah berarti. Jadi jawaban yang benar adalah 2 dan 3. Jadi jawabannya D. Soal nomor 22. Sebuah obligasi 5 tahun dengan nilai par 1000 dan tingkat kupon 8% yang dibayarkan semesteran dijual pada harga 960. Kupon dapat diinvestasikan kembali dengan tingkat bunga nominal 7%. Dikonversikan semesteran. Asumsikan pembeli obligasi tetap membeli obligasi tersebut hingga jatuh tempo. Tentukan tingkat imbal hasil literat efektif tahunan secara keseluruhan yang didapat oleh pembeli obligasi. Jawab, belum tahu jawabannya. Kalau udah tahu nanti jawabannya ditaruh di link yang ada di deskripsi. Oleh sebab itu teman-teman, nanti kalau saya udah tahu saya kasih tahu jawabannya di deskripsi ya teman-teman. Nanti boleh cek deskripsi, atau kalau buat teman-teman yang udah tahu boleh kasih tahu ke saya dan ke teman-teman yang lain lewat kolom komentar. Oke, terima kasih. Soal nomor 23 berikutnya. Diberikan harga semula dari obligasi 10 tahun dengan par 1000 dan tingkat kupon 6% yang dibayarkan semesteran adalah 970. Jika tingkat imbal hasil dari obligasi tersebut turun 1% dari semula, berapakah dampak terhadap harga obligasi tersebut? Ya, kita lihat. Nah, ini adalah obligasinya ya. Tapi kita tidak tahu bunganya, kita cari dari persamaan kayak gini ya. Lumayan ya, ini persamaan. Dapat I-nya segini, kemudian
Nanti kalian coba-coba aja ya, I-nya nanti kalian dapat segini, I-nya turun 1% sehingga J-nya. Jadi kita anggap ini J gitu ya. Nah, nilai sekarang atau harga obligasi dengan bunga yang udah turun yaitu sebesar J adalah 1042. Jadi kita lihat sini ada kenaikan harga obligasi dengan turunnya tingkat bunga. Jadi kenaikannya ini sebesar 7,4%, yaitu sebesar harga naik lebih dari 5% atau kurang dari, tapi kurang dari 10%. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian soal nomor 24, Bank Fleksi menawarkan dua produk KPR yang memiliki skema bunga yang berbeda. Skema naik bunga pada 5 tahun pertama adalah 6%, setelahnya menjadi 8%. Skema turun bunga pada 5 tahun pertama ada 8%, setelahnya menjadi 6%. Jika besar cicilan tetap tidak berubah sepanjang tenor untuk semua skema, tentukan skema yang menghasilkan tetap pembayaran bunga terendah untuk utang KPR sebesar 1.000 dengan tenor 10 dan tenor 20 tahun. Jadi cicilan skema naik tenor 10 tahun, ini lihat bunganya dari 6% ke 8%. Nah, ini kita kali V pangkat 5 karena 5 tahun doang ya, 5 tahun dia dari 5 sampai berapa ini? Sampai 20 kita anglein gitu anuitasnya, nilai anuitas sekarang. Nah, kita kali dengan V pangkat 5 untuk bawa dia ke 0. Ya, hasilnya ini cicilannya. Dan cicilannya yang kedua skema turun ini. Dan kita lihat cicilannya itu lebih besar untuk skema turun ya. Jadi skema naik pastinya pembayaran bunganya lebih kecil. Kemudian kalau untuk lebih jelasnya ini pembayaran bunga untuk skema naik itu 389, pembayaran bunga untuk skema turun 457. Ya, cicilan skema naik tenor 20 tahun. Ya, kita lihat nih 20 tahun karena ini 15 ya. Oh, ini salah nih, yang tadi ini untuk yang 20 tahun ya. Nah, untuk 10 tahun dia sampai 10 ya, makanya A angle 5. Gitu ya, dari sini A angle 5 dikali V pangkat 5, 0. Jadi ini adalah skema naik 94 ya cicilannya, 94,2. Untuk turun cicilannya 94,3. Ini rada mirip ya. Pembayaran bunga tenor 20 tahun, dan kalau kita kalikan lebih jelas lagi maka akan didapat pembayaran bunga skema naik 885, pembayaran bunga skema turun 886. Jadi pembayaran bunga paling kecil adalah skema naik ya untuk kedua-duanya gitu ya. Jadi jawabannya A, skema naik ya. Nah, skema naik pembayaran bunganya segini ya. Skema naik juga pembayaran bunganya segini. Jadi jawabannya A. Kemudian soal nomor 25, pembayaran sebesar 2 dan 4 masing-masing pada N tahun dan 2N tahun dari sekarang memiliki nilai kini sebesar 2. Pada suatu tingkat bunga I lebih besar dari 0, tentukan nilai kini dari pembayaran sebesar 2, 4, dan 8 masing-masing pada N tahun, 2N tahun, dan 3N tahun dari sekarang. Ya, jadi pada N tahun itu kan nilai sekarangnya 2 gitu ya, nilai kini sebesar 2. Itu pembayaran 2 pada N tahun, pembayaran 4 pada 2N tahun. Jadi dapat V pangkat N-nya setengah. Ya, tinggal kita masukkan aja nilai V pangkat N, dapat hasilnya 3. Jadi jawabannya B. Kemudian ada soal nomor 26.
Investasi A memberikan bunga efektif 0,75% per tahun. Investasi B memberikan tingkat bunga sederhana 12% per tahun. Pada waktu T, berapakah force of interest dari kedua investasi tersebut? Sama. Nah, kita lihat force of interest-nya itu. Nah, kita ingat kembali force of interest ini ya, F aksen per F. Karena F ini adalah akumulasi dari 0 sampai T. Nah, kita lihat akumulasi untuk investasi A sebesar ini, akumulasi untuk investasi B yaitu sebesar ini. Ya, ingat A ini bunga efektif, B ini bunga sederhana. Kemudian kita dapat F aksen A kita cari, F aksen B kita juga cari. Ya, diturunkan terhadap T maksudnya. Ya, ingat bahwa ini ya tadi delta. Force of interest ini rumusnya ini. Dan tadi kan diketahui force of interest-nya sama gitu. Jadi force of interest A sama dengan force of interest B. Jadi ini F aksen A per FA sama dengan F aksen B per FB. Kita masukkan nilainya, ini bisa kita coret. Ya, ini 675, 67 dari persennya 6,75% dan ini 0,2 dari 0,12 dari persen dari tingkat bunga. Jadi jawabannya T-nya kita dapat segini, jadi jawabannya adalah C. Atau 7 tahun. Soal berikutnya adalah nomor 27. Diketahui tingkat bunga nominal adalah 7,5% dan tingkat inflasi 5,5%. Tentukan tingkat bunga real yang ekuivalen. Ya, kita jawab yaitu tingkat bunga real adalah J, yaitu rumusnya adalah ini ya. Kita udah bahas dalam video saya sebelumnya di channel ini, yaitu berjudul Matematika Keuangan ya, tentang inflasi. Jadi ini rumusnya ya, nanti boleh dilihat lagi video saya. Nah, kemudian akan didapat hasilnya 1,896, jadi jawabannya adalah B. Kemudian soal nomor 28, sebuah perpetuitas membayar 100 di setiap akhir tahun selama 5 tahun pertama. Setelahnya pembayaran perpetuitas turun sebesar G% dari pembayaran sebelumnya. Jika tingkat bunga efektif tahunan adalah 8% dan nilai kini dari perpetuitas ini adalah 1066, tentukan nilai G, asumsikan nilai mutlak G lebih kecil dari 8%. Yang pertama kita misalkan R sama dengan 1 min G, RV sama dengan K. Ya, jadi R ini sama dengan 1 min G dan RV sama dengan K. Ya, kita tahu bahwa ini adalah ininya. Ini 5 tahun pertama bayar 100, sisanya dia menurun sebesar G% ya. Atau bisa ditulis sebagai R juga, itu 1 min G. Gitu. Dan ini V pangkat 5 karena kita bawa ke titik 0 gitu ya, ini dikali V pangkat 6, V pangkat 7, V pangkat 8 gitu ya. 5 tambah 3, 5 tambah 2, 5 tambah 1 sampai tak hingga, karena perpetuitas itu sampai tak hingga. Kemudian kita dapatkan ini ya, kita sederhanakan. Kita dapat nilai K-nya segini dan RV-nya segini dan ini, dan dapat G-nya adalah 2%. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian soal nomor 29, Pak Tono memiliki utang yang dapat dilunasi dengan pembayaran sebesar 100 tambah X, 200 tambah X, dan 300 tambah X pada akhir tahun ke-1, 2, dan 3 berturut-turut. Utang tersebut juga dapat dilunasi hanya dengan membayar 2.000 pada akhir tahun ke-4. Diketahui tingkat bunga efektif tahunan atas utang tersebut adalah 7%. Tentukan nilai X, bulatkan jawaban kesatuan terdekat. Jadi kita tahu ya tadi ini bisa dilunasi dengan bayar 2.000 pada tahun ke-4. Jadi ini adalah
pinjamannya gitu ya, dan juga pinjamannya dapat dilunasi sebesar 100 tambah X pada tahun pertama ya, kedua dan ketiga pembayarannya ini ya, kedua, ketiga. Nah, kita selesaikan, kita dapat X-nya adalah 385,9, yaitu jawabannya adalah E. Ingat, tingkat bunganya adalah 7%. Kemudian soal nomor yang terakhir, nomor 30, suatu utang sebesar 21.000 dikenakan tingkat bunga efektif tahunan 10%. Utang akan dicicil selama 20 tahun dengan pembayaran di setiap akhir tahun. Skema pembayaran yang dibuat adalah cicilan bagian pokok pada pembayaran pertama adalah 100, setiap cicilan berikutnya memuat bagian pokok yang bertambah 100 dari pokok. Dari porsi pokok tahun sebelumnya dan bunga dihitung berdasarkan sisa utang yang belum terbayar. Jadi pembayaran bunga ke-11, ya ditanya tentukan porsi bunga pada pembayaran cicilan ke-11. Jawab, pembayaran bunga ke-11 adalah sisa utang setelah pembayaran ke-10 dikalikan dengan bunga. Jadi bunganya I dikali dengan sisa utang setelah pembayaran ke-10. I-nya kita tahu 10%. Nah, dikali sisa utangnya, nah ini utang pertamanya kan 21.000 dikurangi pembayarannya 10 ya, pembayaran ke-10. Kurangi 100, 200, 300. Karena pembayaran pokoknya bertambah 100 ya. Sampai pembayaran ke-10 ya, itu ini dijumlahkan lalu dikurangi ya dengan utangnya kita dapat, lalu dikalikan dengan bunga. Dapat ya, bunganya adalah ini, pembayaran bunga pada cicilan ke-11. Jadi jawabannya adalah C. Oke teman-teman, itu adalah pembahasan ujian A10 Matematika Keuangan, ujian profesi aktuaris ya. Jika ada, mohon maaf ya jika ada salah kata ya, atau ada yang mau memberikan kritik dan masukan atau saran, boleh langsung ketik saja atau kirim ke saya melalui komentar boleh, ataupun DM secara langsung. Oke, sekian dan terima kasih.